Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Stadion ikonik di Milan, yakni San Siro, telah ditetapkan sebagai tempat berlangsungnya final Liga Champions tahun 2027. Keputusan ini diambil dalam pertemuan komite eksekutif UEFA yang diadakan di Dublin. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum persiapan dapat benar-benar dimulai. Meskipun San Siro telah dipilih, keputusan ini masih bersifat sementara. UEFA memberikan tanggal waktu hingga September bagi Federasi Sepak Bola Italia atau yang biasa disebut dengan FIGC untuk mengkomunikasikan rencana renovasi stadion tersebut. Hal ini penting mengingat kondisi fisik San Siro saat ini belum memenuhi standar yang diharapkan untuk menggelar pertandingan sekelas final Liga Champions. Kondisi fisik San Siro pada tahun 2027 menjadi salah satu faktor penentu yang membuat UEFA belum dapat melanjutkan rencana tersebut. Renovasi dan peningkatan fasilitas menjadi kunci agar stadion ini bisa memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh UEFA. Penetapan San Siro sebagai tuan rumah final Liga Champions 2027 membawa harapan besar bagi para penggemar sepak bola Italia, khususnya Milan. Namun, tantangan untuk memenuhi syarat renovasi menjadi tugas berat yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Dengan komite dan kerjasama antara FIGC dan pihak terkait, San Siro diharapkan dapat memenuhi semua standar yang diperlukan dan sukses menggelar final Liga Champions 2027. Klub Liga Pro Saudi Al Hilal menunjukkan minat besar untuk merekrut pemain sayap AC Milan Rafael Leao. Menurut laporan dari surat kabar Portugal O Jogo via Milan News, Al Hilal tidak gentar dengan klausul pelepasan sebesar 175 juta euro yang tercantum dalam kontrak Rafael Leao. Klub Arab Saudi ini berencana untuk memanfaatkan peluang membawa Leao keluar dari Eropa setelah musim yang dianggap mengecewakan. Meskipun tidak ada indikasi bahwa AC Milan secara aktif berusaha menjual Leao pada musim panas ini, klausul pelepasan dalam kontraknya dapat menjadi faktor penentu. Jika klausul tersebut diaktifkan, Al Hilal harus membayar lebih mahal dibandingkan dengan tawaran yang mungkin datang dari klub-klub seperti Chelsea atau Paris Saint-Germain. Leao saat ini berada dalam posisi yang unik. Meskipun menjadi pemain dengan nilai tertinggi di tim AC Milan, performa buruknya musim ini tampaknya telah membatasi minat dari klub-klub besar Eropa. Namun, keyakinan yang ada adalah bahwa Leao ingin tetap bertahan di Milan. Dengan ambisi besar dari Al Hilal dan klausul pelepasan yang tinggi, situasi Rafael Leao menjadi salah satu yang perlu diawasi dalam jendela transfer musim panas ini. Milan harus mempertimbangkan dengan cermat tawaran yang mungkin datang dan dampaknya terhadap rencana jangka panjang klub. AC Milan sedang bergerak untuk menunjuk Paulo Fonseca sebagai pelatih kepala berikutnya. Menurut laporan dari Sky, pelatih asal Portugal ini adalah pilihan utama AC Milan. Fonseca dijadwalkan bertemu dengan Marseille hari ini yang juga menginginkannya sebelum Rossoneri. Tetapi kembali ke Italia tampaknya lebih menarik baginya. Fonseca sedang mempertimbangkan untuk menolak tawaran dari Marseille dan Lille yang ingin memperpanjang kontraknya meskipun gagal lolos langsung ke Liga Champions musim ini. Ia lebih tertarik pada proyek jangka panjang yang ditawarkan AC Milan dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Proyek ini menjanjikan tim yang kompetitif dan kesempatan baginya untuk kembali ke Serie A. Jika Fonseca bergabung dengan Milan, ia memiliki 2 permintaan utama terkait perekrutan pemain. Yang pertama adalah bek kanan dan yang kedua adalah striker. Thiago Santos dari Lille adalah salah satu pemain yang disukai oleh para direktur Milan dan dapat mengisi posisi bek kanan. Sementara itu, Jonathan David yang juga dari Lille terus dikaitkan dengan Milan meskipun mengalami awal yang buruk pada tahun 2024. Penunjukan Paulo Fonseca sebagai pelatih baru AC Milan akan menandai era baru bagi klub. Fonseca diyakini dapat membawa stabilitas dan kompetitivitas yang dibutuhkan Milan untuk kembali bersaing di Serie A dan di Eropa. Dengan permintaan pemain yang sudah diajukan, Milan siap memperkuat skuadnya dan memulai musim baru dengan harapan tinggi.
Penjaga gawang AC Milan Mike Maignan kembali mengalami cedera saat sesi latihan yang hampir pasti membuatnya absen di pertandingan terakhir musim ini kala melawan Salernitana. Laporan awal menyebutkan bahwa Mike Maignan mengalami cedera di salah satu jarinya. Sempre Milan.it kemudian mengonfirmasi melalui Twitter bahwa ia mengalami dislokasi jari kelima di tangan kirinya. Pemindaian menunjukkan tidak ada patah tulang, yang meskipun merupakan kabar baik bagi tim nasional Perancis menjelang Euro 2024, tidak membantu Mike Maignan untuk pertandingan AC Milan melawan Salernitana pada akhir pekan ini. Marco Sportiello akan terus menggantikan Mike Maignan, sebagaimana yang telah dilakukannya dalam beberapa pertandingan terakhir. Mike Maignan sebelumnya sedang dalam masa pemulihan dari masalah otot dan seharusnya kembali bermain saat melawan Granata. Cedera terbaru ini hanya menambah kekesalan seputar Mike Maignan dan catatan cederanya musim ini yang sangat merugikan seorang penjaga gawang. Spekulasi transfer yang mengelilingi dirinya semakin menguatkan kemungkinan bahwa Mike Maignan telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk AC Milan setelah Bayern Munchen dilaporkan tertarik untuk mengontrak Mike Maignan sejak paruh kedua musim ini. AC Milan secara resmi mengumumkan bahwa Stefano Pioli akan meninggalkan klub pada akhir musim ini. Setelah hampir 5 tahun mengabdi, pertandingan melawan Salernitana di San Siro akan menjadi laga terakhirnya bersama Rossoneri. Dalam pernyataan resminya, Milan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pioli dan seluruh stafnya atas kontribusi luar biasa mereka. AC Milan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Stefano Pioli dan seluruh stafnya yang telah memimpin tim utama selama 5 tahun terakhir, mengamankan gelar Liga yang tak terlupakan dan membangun kembali kehadiran AC Milan yang konsisten di kompetisi top Eropa. Profesionalisme dan sentuhan kemanusiaan Stefano telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan skuad yang mewujudkan nilai-nilai inti klub sejak hari pertama kepelatihannya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.